Oke, hari ini kita sudah datang ke kantornya Pak Anies dan terlihat siapa yang paling grogi. Ini, jadi selama 2 tahun kan banyak yang... Sorry, selama 7 tahun. Oh ya, selama 7 tahun banyak sejak yang... 2017. Iya, dan enggak, kalau 2 tahun tuh di podcast Ancur. Banyak tuh Anculisis yang ayo dong, akhirnya sekarang dipertemukanlah Dias Danar dengan yang dia sering ngobrolin. Jadi sejak 2017 dia tuh banyak pertanyaan dan gak ada kesempatan untuk nanya langsung. Inilah akhirnya gue bukan dan gak ada pertanyaan. Gue gimana sih gue Jadi podcast Ancur memfasilitasi pertemuan politik ini ya. Iya, betul. Makanya kan ini target gue 2020 berapa? Yang pemilihan lagi 29 ya? 2009 kan gue jadi salah satu caleg kan. Nah ini makanya gue mau belajar politik. Gila nih caranya, siapa tahu bisa fast track gitu ya. Makanya 2029 gue ada di kotak surat suara. Mau belajar politik itu sama yang berhasil ya. Bukan gue yang ngomong, saya lebih tepatnya saya di sini saja untuk menemani mereka. Sorry Bu, agak telat. Aman Pak. Aman Pak. Lagi liburan tuh kalau anak saya. Iya, lagi pada libur. Bagus tuh ikut. Ini saya ganti dulu ya. Iya, Pak. Ya, siap. By the way, ngobrolnya apa nih nanti? Ngobrolnya kita parenting Pak. Isu fatherless Pak di Indonesia. Jadi konteksnya adalah itu di sana, pas lagi di mana di UNJ itu beberapa mengungkapkan tentang ketiadaan apa dari UNJ kampus saya itu Pak. Jadian. Iya baru tadi. Jadi kan konteksnya adalah payung besarnya tuh kita lagi bikin series podcast Ancur Belajar. Ancur tuh Anda curhat ya, jadi podcast Ancur curhat. Yang kita nih belajar tentang apapun. Kemarin belajar sejarah, belajar nyanyi, belajar filosofi hidup gitu. Pak Anies kita belajar politik dan parenting. Kita belajar semuanya Pak. Sebagai semuanya. Abahnya combination. Saya ganti dulu ya. Siap. Dulu kalau mungkin di angkatan kita masih kita digampar lapor ke bapak saya digampar lagi Pak. Dua kali. Kamu pasti salah kan, kamu yang salah. Sekarang diviralin. Kalau metode sekarang udah nggak bisa tuh Pak. Iya. Baiknya bagaimana Pak kalau di era-era ini era-era anak kami nih Pak yang lagi pada ikut nih anak-anak kami ikut karena nggak tahu mau liburan kemana Pak. Jadi kita aja ikut bapaknya kerja. Iya. Tadinya kita mau ke luar kota gitu, cuman kan tahun depan PPN naik Pak. Jadi waduh. agak hemat masuk Pak. semua. Masuk. Oh, Patra ini kayak pakai ini pakai semi pistol. Iya nih. Tapi lu tahu info satu nggak? Apa? Pajak naik itu ada karena Pak Anies. Hah? Kenapa jadi karena Pak Anies? Kenapa? Kan tadi 11% ke 12%. Iya. Katanya ada yang trauma sama angka 11. Gara-gara dibilang nomor lu gawat lu. Bahaya. Bahaya nih, Bang nih. Tiap dengar angka 11, 11 gitu. Naikkan. Oke, akhirnya kita setelah lama menyusun jadwal, ketemu juga cocok jadwalnya dengan kirain nganggur tuh gampang gitu. Susah juga ya. Gak taunya susah. Parah banget lu Patra lu. Karena beda kan, beda kan. Sama kita kan. Iya. Kalau kita kan yang bentrok tuh jam kosong kan. Betul. Mana jam kosong bentrok? Jam kosongnya bentrok. Sama nganggur. Nganggur Pak. Ini kosong semua nih, nggak ada isinya gimana sih? Ya, gitu. Jadi ada Patra Gumala, Randika Jamil sama Dias Danar. Dan sekarang di samping saya persis. Persis sekali. Hanya beda 2 jengkal. Ada Pak Anies Baswedan di sini. Yang sebenarnya memang target kita tuh ketemu Pak Anies dari 2 tahun yang lalu Pak. Iya, Pak. Betul Pak. Masa sih? Iya betul. 2 Karena tahun. kawan kita ini punya banyak pertanyaan untuk Bapak sebenarnya spesifik. Dia yang paling banyak. Dia paling banyak. Jadi diklarifikasi dulu Pak biar semua penonton nih udah ngeh gitu Pak. Ini hari yang bersejarah buat saya Pak. Nih saya kita flashback ke 2017 ya Pak. Nah, iya, gue mau cerita lo yang ngomong apa gue? lo aja. Kita udah biasa. belum diceritain udah kecium. Iya, udah kecium.
Enggak, soalnya banyak framing-framingannya adalah bukan kan gini ya Pak mendukung sama nggak suka kan beda ya Pak Iya, kalau 2017 saya mendukung Pak Ahok. Bukan berarti kalau mendukung Pak Ahok nggak suka sama Pak Anies kan begitu Pak. Iya. Nah, lu mendukung apa nggak suka? Gimana? Yang ngedukung. Dijerumusin dulu Pak. Makanya ini adalah yang bersejarah buat saya katanya gitu Pak. Banyak yang pengen ketemu karena konsentrasi saya juga ke masalah pendidikan Pak. Jadi sekarang saya ini Pak walaupun menit awal nih 2029 saya mau nyalek gimana caranya? Dia udah ngomong udah lama Pak. Dia tuh udah lama banget. Pengen jadi caleg. Pengen. Caleg apa? Nah, pokoknya apapun yang penting saya ntar ngurusinnya pendidikan karena konsentrasi saya ke anak cucu saya Pak. Pendidikan tuh jadi kayak gimana ya pendidikan di Indonesia tuh pingsan. Jangan. Dia sendiri produk pendidikan mana? Dia kuliah di UNJ. SMA 4. Berarti produk Indonesia dong. Produk Indonesia Pak. Jadi parah Indonesia ini. Waduh, Bapak kok framing Pak. Waduh. Ini dia hasilnya loh. Dia yang ngomong tadi kan Pak ya. Betul. Ya sih saya mau anak saya sekolah luar negeri. Sudah kuliah. Lu pingin seperti di Indonesia pingin jadi kayak di luar negeri? Enggak juga. Secara pendidikan. Secara pengennya merata sih Pak. Iya. Tapi susah saya paham. Makanya saya pengen tahu di dalam kayak gimana. Iya. Saya kan belum bisa banyak ngomong kalau belum nyalek gitu Pak. Iya. Tapi betul sih. Ini kan saya tanya tadi, Indonesia banyak masalah. Terus pertanyaan berikutnya, lah kita produk pendidikan mana gitu kan? Iya. Indonesia Pak. Dia kan juga SD, SMP, SMA, kuliah. Indonesia semua Pak. Iya. Saya juga gitu. Saya ini produk kurikulum domestik. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri juga. Jadi kan otomatis sekolah-sekolah negeri itu kan kurikulum Indonesia kan? Iya. Nah, jadi satu sisi kita ingin kemajuan sambil ngeritik sambil kita ini kan juga produk kita. Iya sih. Benar kan? Iya. Betul. Lo Mas Dias ini jadi cerdas begini nih. Kena lo ya. Mampus berubah pikiran lo ntar lagi kita gini. Kena cerdas tuh. Belum Lu saingan sama AI loh. Cerdas loh tadi. Belum selesai Pak. Terus Pak. Oh jadi merah muka? Beneran merah. Berubah lah. Pasti penonton. Coba dari 2017 Pak. Gini. Dapat satu suara Pak. Oh bisa lebih. Pak. Satu efeknya berapa? Iya benar. Tapi faktor paling utama sebelum Bapak lanjut karena filmnya Menko Ahok saya nge-MC itu aja Pak. Kalau Bapak ada film saya nge-MC juga saya pilih Bapak. Perkara film ya. Waktu itu tur kita 17 kota Pak. Jadi kan alhamdulillah. Relax, enggak apologetic, tenang. Kelihatan. Langsung gak apologetic. Oke, terus Pak. Balik lagi pendidikan. Produk Indonesia nih. Jadi gini, kita harus mensyukuri yang kita dapat. Satu sisi nih, kan gimana juga kita ini produk domestik. Iya. Nah jangan sampai kita ini memangkas percaya diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tanpa kita sadar nih, kita pangkas percaya diri kita. Itu yang para pendiri Republik nggak pernah kerjakan. Coba bayangin ya, kita bicara pendidikan nih, 95% buta huruf. Waktu itu, yang melek huruf 5%. Jumlah mahasiswa cuma ratusan orang. Jumlah mahasiswa nih. Tapi Bung Karno itu bilang begini, beri saya 10 pemuda dan saya akan goncangkan dunia. Oke, coba lihat statistiknya. Jadi 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Oh iya. Kira-kira nih orang buta huruf 9 bisa goncang dunia bagaimana coba? Kebayang nggak? Iya. Tapi kan beliau nggak bilang gini, kalian semua ini nggak sekolah, nggak bisa baca tulis, kasih kertas nggak bisa nulis nama, memangkas percaya diri bukan? Iya. Nah, jadi kita gini, satu sisi kita syukuri kemajuan, tapi jangan pangkas percaya diri nih. Kita juga ini produk pendidikan Indonesia domestik. Dan karena skala kita ini besar, persis yang dikatakan dia tadi soal kesetaraan. Dan kesetaraan itu satu sisi kita beresin nih, tapi sisi lain dengan jumlah yang besar ini, maka berhadapan dengan lingkungan sekitar kita masih punya supply yang cukup untuk kompetisi dengan lingkungan kita. Kenapa? Ginilah sederhananya teman-teman. Kalau kita di kelas ngajar gitu ya, guru pada dosen kira-kira nih 25% itu rajin, nggak dikasih deadline juga ngerjain awal, tuntas, cepat 25%.
Terus 20% itu yang high achiever. Ini 20% harus dikejar-kejar nih. Iya. Itu yang suka telat, yang PR terlambat itu 20%. Itu 50% yang tengah nih. Kira-kira nih. Kita ngomong sederhana aja. Jadi kalau 25% itu high achiever, maka disebutlah seluruh siswa se-Indonesia sebutlah 40 juta. Oke, lalu seperempatnya itu 10 juta. Itu high achiever. Itu 2 kali penduduk Singapura ya. Oke. Itu sepertiga dari penduduk Malaysia ya. Oke. Jadi kita ini punya stok yang cukup nih. Untuk berkompetisi dengan luar. Yang high achiever ini. Masalahnya 75% ketinggalan. Nah, ini yang tadi dibilang nih. Setara. Jadi saya mau sampaikan, jangan kita hanya bicara yang ketinggalan aja. Saya ingin sampaikan ada optimisme juga loh, bahwa yang high achiever jumlahnya banyak. Sehingga dengan ukuran sebesar Indonesia, maka kita punya stok nih untuk bisa maju ke depan. Nah, yang 25% yang ya di sini nih kira-kira nih. Yang 25% nih. 25% di bawah kita bertiga. Ini kita yang ketinggalan maksudnya ya Pak. Yang 25% di atas. Yes. Mudah-mudahan gurunya nggak ada yang lihat. Tapi yang di atas kan kalah juga Pak nantinya Pak. Nah, sama yang orang dalam Pak. Waduh. Itu beda hal. Oh beda ya? Beda hal. Mas tenang, jangan terlalu pisang. Sabar dulu Mas. Tenang aja pisang banget. Maaf. Tapi ordal itu harus kita bahas sendiri. Itu beda pembahasan. Itu menit-menit terakhir nanti Pak. Terakhir yang keluarga, yang paman, yang ponakan itu nanti itu kita bahas berikutnya. Ya oke Pak. Nah, sekarang yang soal kesetaraan. Ini paling menurut saya ini salah satu yang paling mendasar. Di persoalan di Indonesia ini adalah soal kesetaraan kesempatan. Kita harus mengkoreksi problem ini dengan membuat semua kabupaten kota seluruh Indonesia harus menyamakan jumlah bangku SD kelas 1 dengan jumlah bangku SMA kelas 3. SMK kelas 3. Ini ngomongin sekolah negeri ya Pak berarti Pak ya? Ya negeri swasta. Swasta juga. Apapun ya, semuanya ya Pak. Ya, kenapa? Kalau sekarang nih bangku SD kelas 1-nya 1.000. SMP-nya jadi 700. Makin berkurang. Terus SMA-nya jadi 500. Ya dari situ aja kita udah tahu. Enggak niat nyekolahin. Dan ini bukan di Kementerian Pendidikan. Makanya saya tuh sering kali, kenapa setiap kali ada urusan pendidikan tuh ke Menteri Pendidikan? Terus apa itu dong Pak? Itu habis desentralisasi tanggung jawab wali kota bupati, SD SMP, SMA tanggung jawabnya gubernur. Kalau pendidikan tinggi baru tanggung jawab pemerintah pusat. Oh gitu. Iya. Keder Pak, saya Indonesia saya nggak jadi nyala. Ya gampang gitu. Langsung cepet Bapak juga. Nggak, karena dekat-dekat saya aja nih Pak, rumah dekat saya nih teman-teman Pak. Kagak pede nyekolahin SD negeri dekat rumahnya yang cuman berapa langkah, tapi malah ke swasta yang jauh. Ini kenapa? Karena kita gimana gini deh, ini permasalahan. Nanti itu soal nanti pilihnya swasta apa negeri. Beda, nanti kita kan pilihan orang tua ya. Betul. Okay. Tapi yang penting tempatnya ada dulu. Iya. Benar. Kalau nih sekarang masuk SD 5,5 juta anak. Terus yang lulus SMA 3,2 juta sampai 3,5 juta. Berarti kira-kira 2 juta minus. Hilang di jalan. Iya. Hilang di jalan tuh apa? Mau cari pekerjaan nggak punya ijazah SMA. Coba di Jakarta pekerjaan apa yang syaratnya? Aduh, syaratnya susah. Seminim itu ya, lumayan minim tuh. Itu 2 juta per tahun. Kalau dibiarkan 10 tahun 20 juta. Oke. Ini diberesin siapa? Ya bupati wali kota. Karena SD SMP itu ada di mana? Ada di wali kota. Nah, apakah nanti dia akan beri insentif kepada swasta? Misalnya swasta boleh bikin, kemudian kasih PBB-nya gratis. Tidak kena PBB, kasih bantuan supaya swastanya lebih banyak nih. Atau kalau negara sudah ada anggarannya, APBD-nya bikinlah negara. Jadi negeri, maksud saya soal kesetaraan itu mulai dulu dengan pastikan di tiap wilayah SD, SMP, SMA jumlah bangkunya sama. SMA tuh SMA gubernur Pak. Masih gubernur. Oh, udah nitip ke bank dulu kemarin begitu Pak. Jangan lupa nih. SMA nih. Tapi problem ini kebetulan anak saya kan udah kelas 5 nih Pak. Dikit lagi kelas 6 udah mau cari SMP nih. Di obrolan umur-umuran orang tua tuh
masalah zonasi, Pak. Menurut Bapak sekarang zonasi ini udah paling pas atau gimana, Pak? Sebagai orang yang paling ngerti pendidikan lah. Pasti rame itu. Ya. emang ini mau kita potong buat FYP TikTok. Kocak. Pak Anies menjawab tentang zonasi. Kalau gue belum masalah ke situ dulu. Kalau itu masih terlalu. Pak waktu SD belajarnya gimana? Saya ingin nanya itu aja. Bisa Pak. pinter sekarang ya. Saya waktu dulu kayaknya nggak segitunya sih, biasa aja. Waktu dulu berarti Bapak dulu tinggal besar di Jogja. Iya, Jogja. Jogja. Saya Jogja SD namanya. Nah ini nama SD saya itu sekarang namanya SD Percobaan 2 Yogyakarta. Oh Jogja. Saya dulu nama SD saya Percobaan juga, Pak. SD Percobaan Sabang saya dulu di Bandung. Sama. Dulu tuh namanya lebih bagus. Namanya SD Laboratori. Oh, karena percobaan. Di Jakarta berubah jadi Lab School. Oh jadi lab school. Kalau di Jogja berubah jadi SD Percobaan. Saya di Bandung percobaan, Pak. Percobaan. Jadi kesannya kayak kita coba-coba gitu. Harusnya lab school juga ya namanya, tapi udah rights-nya UNJ tuh. Waktu itu institut waktu IKIP kampus pendidikan tuh punya sekolah. Iya. Namanya Sekolah Laboratori. Betul. Untuk guru-guru pada belajar ngajar. Saya di situ ngajar nih Pak. Sempet ngajar. Indra Mangun ya? Iya bener. 6 bulan. Gak percaya kan Pak muka begini ngajar. Ngajar ekonomi lagi Pak. Iya. Saya SD di sana, SMP juga di Jogja, SMP 5 Jogja, kemudian SMA di Jogja, SMA 2. Nah, sebenarnya kita semua belajar sama kok. Kita belajarnya juga sama kok semuanya. Pak Anies surat merah nggak rapot? Rapot, alhamdulillah enggak. Enggak ada. Beda, itu yang beda. 6 deh, nilai 6 deh. Ada dong. Ada. Apa Pak? Paling jelek nilai rapot? Saya nggak inget apal semuanya, tapi pasti ada. Atau paling susah deh, pelajaran paling susah. Waktu kecil tuh pasti punya kayak, wah kalau ini stres nih. Paling susah tuh ngalahin kalau gurunya itu paman sendiri sih. Sabar, Mas. Mas, ini biar tensinya nggak tinggi aja tadi saya masuk maksudnya. Saya tadi masuk dengan poin-poin santai gitu. Canda namanya. Sabar. Ada nggak Pak? Sebagian orang kan matematik. Iya. Sebagian orang ada yang menghindari tuh kalau matematik. Saya kalau hitung-hitungan, saya lemah Pak. Iya benar. Waduh, udah aja. Ada yang takut ketemu hafalan. Nah, sebenarnya gini, Pak, ini observasi aja. Yang membuat anak itu suka dan tidak suka sama pelajaran itu bukunya atau gurunya. Nah, kalau buku sama semua. Itu dia. Iya betul. Iya betul. Guru. Jadi saya itu melihat salah satu faktor yang harus kita sama-sama perbaiki ya, sama-sama nih. Sama-sama. Gimana membuat guru menjadi menyenangkan agar mata pelajaran disukai. Kadang-kadang itu kita suka mata pelajaran karena gurunya menyenangkan. Iya benar. Kenapa suka bahasa Inggris? Gurunya menyenengin, jadi kita senang belajar bahasa Inggris. Nah, salah satu tantangan utama kita, bidang-bidang yang punya basis ilmu alam, seringkali metode mengajarnya, cara mengajarnya, guru mengajarnya itu kurang menyenangkan. Betul. Dibandingkan dengan guru olahraga. Jauh sejarah. Guru bahasa. Guru bahasa yang seringkali kan mereka storytelling, ngobrol, jadi nyenengin. Ketika menurut saya ini salah satu reform harus kita kerjain sama-sama. Mereka sudah berjasa. Jadi saya tidak mengatakan guru matematika, fisika, kimia, mereka berjasa sekali. Kita hanya perlu pemerintah nih membantu dengan menambahkan pelatihan-pelatihan bagaimana menjadi fun teacher, bagaimana menjadi fun teaching, bagaimana menyenangkan supaya jadi suka belajarannya. Soalnya kalau kemampuan kita ini kurang lebih sama lah. Sama. Yang manusia jenius itu 1/sekian juta itu berapa orang sih? Kita ini rata-rata sama. Cuman perbedaannya itu barangkali menjadi suka dan karena suka lalu jadi mau belajar gitu. Berarti jangan cuma murid yang suka sama gurunya juga harus suka ngajar sih Pak. Karena kan saya kan produk keguruan Pak. Saya suka ngajar tapi nggak di sekolah, jadi nge-podcast. Caranya beda. Nggak maksud gue gini, kayak misalkan guru itu harus suka ngajar juga, harus, karena banyak pertemanan saya itu, angkatan saya temenan atas atau bawah gitu ya, seangkatan. Pada banyak yang jadi guru tuh dipaksa sama orang tuanya agar dapat zona aman aja dalam hidupnya. Biar PNS gitu. Iya, salah satunya tujuannya itu. Jadi kan aman secara jenjang karir apa segala macam. Sebenarnya dianya nggak seneng banget ngajar. Nah itu kan perihal yang beda lagi tuh. Ya, ngajar itu memang ini sih panggilan. Iya, benar. Betul, Pak, setuju. Karena kita tuh kan bahkan berinteraksi ya. Kalau berinteraksi itu kalau menyukai, ya pasti akan jalanin ya. Jalan dan penuh kreativitas. Natural aja ya, bisa kayak natural
natural gitu ya, natural, penuh kreativitas, membuat pembaruan. Dan yang sering hilang di ruang-ruang kelas itu inspirasi. Jadi kita menyampaikan informasi, tapi tidak inspirasi. Jadi nggak kemudian membuat tergugah orang tergugah, terkesan, terkenang gitu. Iya. Saya ingat satu peristiwa, bukan di Indonesia sih, peristiwanya di Konoha apa dia? Nggak ada, beda. Bapak mau Desa Konoha ya? Desa Konoha. Bukan ya? Oh, kirain mau ke situ, bukan ya? Kagak, belum. Oke. Sabar ya. Sampai langsung mau minum loh. Minum kopi dulu. Ngopi dulu loh. Di mana Pak? Enggak, ini peristiwanya di India sih. India. Jadi ada satu orang presiden di India yang disebut sebagai Bapak Peluru Kendali di India. Beliau itu saintis, ilmuwan, bidangnya fisika, matematika. Cerdas sekali. Jadi presiden India. Namanya kalau nggak salah Abdul Karim. Lalu satu ketika ditanya begini nih. Ya. Apa yang membuat Anda sekarang jadi suka fisika? Jadi suka matematika? Sampai seperti sekarang. Padahal dia berasal dari keluarga yang amat miskin, amat sederhana. Bahkan orang tuanya itu kalau tidak salah mengalahkan, bukan kalau menomor sekian kan gitu beberapa kakaknya supaya si dia ini bisa ke sekolah. Nah, itu siapa yang dia cerita? Guru SD kelas 5 saya kata dia. Mention langsung. Kenapa guru SD kelas 5? Jadi katanya mereka praktikum ke lapangan, terus taruh kertas, terus ambil kaca pembesar. Terus satu kelas tuh pada ngeliatin pakai kaca pembesar, ngebakar, pakai sinar matahari tuh. Kan itu semua dikerjain di mana-mana kan? Iya. Kerjain gini sampai kebakar. Terus gurunya bilang begitu bakar gitu, gurunya bilang, Karim, if you focus on what you're doing, you can burn the world. Gokil. Itu dia bilang, saya sesudah itu tuh kata-kata itu. Kalau saya fokus, maka kan burn the world tuh metafor istilah lah ya. Metafor karena menyala gitu. You will burn the world. Itu kata dia, dari situ saya akan fokus. Jadi ketika ngerjain sesuatu saya fokus. Kenapa? Karena kata guru ilmu alamnya tuh. IPA betul. 5 SD. Loh, yang melakukan praktekan itu ada di jutaan kelas di seluruh Indonesia. Betul. Tapi pesan itu yang menginspirasi nggak banyak. Itulah sebabnya kenapa penting sekali guru bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi menginspirasi. Orang tua juga gitu. Iya. Juga gitu. Mungkin guru pengen inspirasi Pak, cuman tiap bulan dikejar bayar kontrakan. Duitnya nggak cukup Pak. Beda lagi. Saya mah, maksudnya kan ada beban di rumah dan beban di sekolah. Manusia juga kan. Iya dong. Betul. Nah, itu sebabnya kenapa passion tadi penting. Betul. Iya. Karena faktanya ini saya kasihan sekali beban guru itu tinggi sekali. Kemudian beban administratifnya banyak banget. Iya. Ditambah beban ekonominya gede. Sehingga mereka mengalami tekanan yang besar gitu. Dan dalam tekanan begitu harus berhadapan dengan murid-murid yang nggak selamanya menyenangkan. Betul sekali, Betul Pak. Lagi SMA. Waduh. Saya pernah ngajar Pak, mencoba jadi dosen asik Pak. Tapi lama-lama mahasiswanya kurang ajar Pak. Gak ada respect ya mas saya Pak. Jadi saya berhenti Pak akhirnya Pak. Gak kuat jadi guru. Gak kuat. Saya juga Pak jadi penyiar. Gak usah jadi guru, cukup waktu magang doang 6 bulan. Apalagi sekarang ada ini cara ngedidik anak juga, anak-anak sekolah ya, keras dikit nanti dibilangnya gimana gitu. Apalagi era dulu kalau mungkin di angkatan kita masih kita digampar, lapor ke bapak saya digampar lagi Pak. Dua kali. Kamu pasti salah kan, kamu yang salah. Sekarang diviralin. Kalau metode sekarang udah nggak bisa tuh Pak. Baiknya bagaimana Pak kalau di era-era ini era-era anak kami nih Pak yang lagi pada ikut, ini anak-anak kami ikut karena nggak tahu mau liburan kemana Pak. Jadi kita aja ikut bapaknya kerja. Tadinya kita mau ke luar kota gitu, cuman kan tahun depan PPN naik Pak. Jadi waduh, agak hemat masuk semua. Masuk. Patrnya ini kayak pakai ini pakai semi pistol. Iya nih. Tapi lu tahu info satu nggak? Apa? Pajak naik itu ada karena Pak Anies. Kenapa jadi karena Pak Anies? Kenapa? Kan tadi 11% ke 12%. Iya. Katanya ada yang trauma sama angka 11. Gara-gara dibilang nomor lu gawat lu. Bahaya nih Bang nih. Tiap dengar angka 11, 11 gitu. Naikkan.
Oke, lanjut ya. Nah, tapi saya mau komentar dulu soal anak-anak. Oh iya, silakan Pak. Jadi ini satu cara yang menurut saya sih bagus dan harus diterusin. Yaitu bapak-bapak, ibu-ibu ajak anaknya ikut kerja ketika mereka lagi libur atau mereka lagi kosong. Bahkan kalaupun mereka lagi kelas, saya juga dulu suka anak saya ajak pergi walaupun dia ada kelas, ada sekolah. Karena ketika mereka pergi ikut dengan orang tuanya, dia akan belajar. Dia belum tentu paham yang kita obrolin. Iya benar. Dia umurnya, pengetahuannya belum tentu nangkap, tapi dia menangkap suasana. Dia menangkap bagaimana orang tuanya berinteraksi, bagaimana orang tuanya bersapa, apa yang dikerjakan sepanjang proses itu dia lihat, dia serap, sehingga dia nggak canggung nanti. Dia ikut orang tua itu bukan hanya ketika mau pergi bareng-bareng, main spesifik bersama-sama, tapi biarkan dia melihat apa yang dikerjakan orang tuanya. Apapun yang dikerjakan itu, dan itu akan menjadi pelajaran yang nggak terlupakan. Ya. Saya salut kalau musim liburan gini di perjalanan lihat truk-truk itu, supir truknya bawa anaknya. Lihat aja perusahaan ekspedisi itu supir-supir banyak bawa anak-anak. Ketika libur anak-anaknya keliling ke banyak tempat tuh. Dia mendapatkan pengalaman yang dapat anak lain. Sama seperti anak ini sekarang nggak mendapatkan. Bayangkan dari misalnya dari sekolahnya 500 anak, yang pernah nonton proses produksi podcast berapa coba? Benar. Yang pernah menyaksikan proses belakang layarnya berapa coba? Nah, jadi ini tuh bagus apapun. Kerja usah langsung bangga, Gak usah langsung. Tapi kan lu terpaksa kan bini lu kerja. Karena bini lu kerja, jangan lu bawa. Anak-anak kagak ada yang jaga di rumah. Benar, Pak. Karena kan saya support karir istri saya. Ya waktu kemarin juga gue ngelihat ada supir online. Bawa anaknya. Cuma masalahnya banyak. Jadi saya juga numpuk. Mohon maaf, ini sama saya duduk sama anak-anak bapak gitu. Terlalu banyak. Tapi berarti saya masih ada kansnya Pak kalau 2029 beneran mau nyalek. Ada harapan nggak saya kalau bukan beresin lah ya, ikut berkontribusi dikit di industri pendidikan. Lu nanya masalahnya dulu dong. Menurut lu masalah di pendidikannya apa? Tadi kesetaraan tadi, karena itu dia pengennya semua sama. Nah kalau saya nih soal pendidikan sekarang ini, nanti 29 itu kan masih 5 tahun ya. Jadi siap-siap ke sana nggak apa-apa. Tapi bertanya sekarang sampai 29 ngapain? Nih ikut bapaknya sih. Terang-terangan aja Mama. Oh, nebeng tuh sama yang punya mobil ya. Nebeng sama yang nggak punya mobil. Ini kan lagi lihat yang DP-nya murah. 0%. Iya, saya dulu pernah ini Pak, jadi co-host Pak Sandiaga Uno vlog program. Abis sama saya Pak Sandi jadi menteri, programnya berhenti, saya nganggur lagi. Nah, saya sama Bapak sekarang dah. Soalnya belum ada kesempatan. Tapi sebelum saya okein, ntar saya tanya Pak Ahok dulu ada lowongan nggak ya? Yakin lu tapi mau bareng-bareng Pak Anies? Kenapa emang? Terakhir ada yang nempel sih masuk ke dalam ekspor gula. Astagfirullahaladzim. Gitu nih. Tapi kan resikonya gede ya. Ya gimana dong? Tolong. Serem banget Patra jawabnya. Iya. Tapi 2000, maksudnya dari sini ke 2029 apa kontribusi saya untuk dunia pendidikan gitu ya Pak ya? Kehadiran itu yang paling utama. Kehadiran ya, ada di hadir. Hadir di mana sih? Gini coba bayangin. Ini satu kita ngobrol ini. Yang kedua, teman-teman itu bisa datang ke sekolah, bisa datang ke dulu tempat pernah sekolah ya. Datang ke anak-anak yang sedang belajar, cerita, ngobrol, inspired mereka, itu bisa dikerjakan sambil jalan. Jadi kenapa? Karena soal kesetaraan itu perlu tangan negara. Kan untuk bikin sekolah baru perlu anggaran, perlu keputusan. Itu harus dikerjakan pakai tangan pemerintah. Yes, betul. Nah, kita yang di luar pemerintahan ini apa yang bisa kita kerjakan? Ya kita melakukan hadir di dunia pendidikan dengan cara itu. Datang, kemudian terlibat. Kalau ada aktivitas pendidikan kita ikut dukung. Jadi sekarang sampai ke depan tuh itu. Dan dorong tuh tiap kabupaten kota untuk memastikan bikin sekolah. Pentingnya itu ya, ada bangunan fisik sekolahnya ya. Karena 2025 Ancur pengen ngasih workshop podcast ke sekolah-sekolah. Iya, kita pingin. Iya kan? Karena industri kreatifnya kan lagi ke arah situ kan, gitu. Itu yang berikutnya nih, gak kalah penting nih. Nah, kalau penting itu gimana sekolah-sekolah kita dan rumah-rumah kita itu memunculkan kreativitas. Ini kan yang di sini orang kreatif semua nih.
Itu kan gak sederhana teman-teman. Dan tidak semua sekolah, tidak semua keluarga munculkan kemampuan untuk berpikir kreatif, kemampuan untuk berpikir kritis. Kritis ini mendasar nih. Jadi dengan begitu teman-teman, kita akan bisa memenangkan masa depan. Karena kita tahu di masa depan salah satu bekal utama di dalam kompetisi antar bangsa itu adalah soal kreativitas, soal kemampuan berpikir kritis, kemampuan kolaborasi, kemampuan komunikasi. Itu semua yang sangat dasar tuh, yang kita butuhkan. Jadi kita semua nih yang sudah merasakan, khususnya teman-teman nih yang berada di dalam industri kreatif tahu persis betapa kemampuan itu mendasar. Jadi kalau teman-teman bisa membantu guru-guru kita, bantu sekolah-sekolah kita untuk menumbuhkan daya kreasi, itu akan dampaknya besar sekali. Oh yes. Gua ada tanam dulu. Jadi buat lo Tangerang kan rencana lo kan? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan sekolah-sekolah 2025 ada kelas public speaking gratis di Asdana. Kenapa tiba-tiba? Lo itu itu namanya investasi. Investasi 5 tahun itu. Di setiap hari Senin. Susah dong. Kalau Rabu Kamis biasanya ada launching film. Iya betul. Jadi nggak bisa. Jadi silakan sekolah-sekolah Tangerang Selatan yang butuh kelas public speaking. Lu jangan mau dicoblos pas lagi 5 tahunnya doang ya. Udah ada mupuk dari sekarang. Bener tuh. Bener ya Pak. Karena saya public speaking tuh bener. Hasrat saya ada Pak di kan saya di UNJ itu angkatan saya 98% tuh jadi guru tuh Pak. 2% termasuk saya doang yang enggak jadi guru. Ada pengen ngajak teman-teman dulu yang dulu sekelas kayak ngobrol yuk apa keresahannya kan mereka jadi pada jadi guru nih gitu. Pengen tahu dari teman terdekat dulu gitu. Cuma saya di-kick dari grup. Karena saya bukan guru. Lu doang yang jadi podcaster, lu jadi host. Enggak, padahal niat lu udah bagus loh. Iya, pengen gue temuin gitu. Jadi kayak apa sih lu gimana biar makin semangat kan? Kita berjuang bareng Pak dulu sama-sama belajarnya bareng gitu. Iya. Cuman saya kan nggak jadi guru. Kok saya udah nggak ada di grup ya, nggak dapat mention lagi. Tapi gitu. ini soal tadi kita ngomongin sekolah guru. Pak Anies sendiri belakangan lagi mungkin kemarin pas lagi masa-masa pemilu juga ada isu fatherless itu Pak di Indonesia lah, makanya diangkat menjadi abahnya anak-anak ya karena banyak yang kekurangan sosok bapak kayak ini Pak. Nah bapak sebagai pendidik itu sekarang gimana Pak? Karena kan kita harus nyari duit di luar juga nih. Tapi sekarang katanya jangan lupain peran bapak di rumah juga. Gimana kita di luar aja udah capek Pak, di rumah lagi mau ngajar. Curhat. Anak saya tadi ngomong pasti dia bilang digalakin sama saya Pak. Dia takut sekarang kalau saya ajarin. Iya karena maunya sama ibunya doang. Iya karena kan kita tahu juga ya Pak gimana ngajarnya. Emosian Pak. Emosian. Jadi kita juga Pak. bahkan jangan cuma anaknya kita aja. Iya. Tahu Pak. Apalagi semenjak dia diet nih Pak. Ngajar ngeri banget Pak. Tapi mungkin permasalahan banyak bapak-bapak juga lah. Ngajarin anak di rumah tuh kan nggak gampang. Apa ngajarin pelajaran dan lain-lain. Ya sebagai Pak Anies. Kalau Pak Anies ke anak-anak gimana sih Pak? Ada yang masih ke sekolah kan ya Pak yang sekarang Pak? Ada. Ada yang masih SMA kelas 1. Kelas 1 SMA bahkan. Ngajarin dari buku nggak gini gitu? Iya enggak. Ya gini. Jadi memang porsi orang tua itu besar sekali dalam pendidikan anak. Dan orang tua itu pendidik terpenting. Pendidik pertama. Tapi pendidik paling tak tersiapkan. Iya benar. Betul Pak. Iya. Pendidikan pertama kan di rumah. Saya nggak siap ketemu pelajaran matematik SD lagi Pak. Apalagi saya nggak pernah tahu. Kebenaran kalau saya. Kita anak SMP lagi. Lebih susah. Kayak waktu dulu saya belajar di SMA, dari SD udah ada gitu, udah bingung. Nah karena itulah orang tua itu memerlukan bekal supaya bisa menjalankan tugas sebagai pendidik. Kan tugasnya macam-macam nih. Satu, memastikan perekonomian keluarga berjalan baik. Betul. Kemudian rumah tangga yang lancar. Salah satunya dalam soal pendidikan. Dulu waktu saya bertugas di kementerian, kami tuh sampai membuat direktorat pendidikan orang tua. Ada sendiri itu Pak. Jadi ngelatih orang tuanya supaya orang tua bisa belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Terus menerus, tidak ada orang tua sempurna. Betul. Yang ada itu adalah orang tua yang saling belajar. Nah, direktorat itu membantu untuk menyiapkan orang tua bisa menjadi orang tua yang lebih siap, lebih baik. Sayang kemudian saya selesai
direktorat. Nggak lanjut. Oh. Jadi sekarang nggak ada direktorat itu. Parah banget sih. Tapi Bapak tiap cabut dihapus mulu Pak sama yang lanjutin Pak. Kenapa begitu ya? jadi itu padahal kalau lihat di beberapa negara bahkan sudah ada kementerian untuk khusus untuk itu membantu orang tua, keluarga orang tua. Saking ini tuh penting sekali. Dan nggak ada sekolahnya ya Pak ya? Nggak ada sekolahnya. Dan itu juga bukan seperti sekolah resmi ya. Tapi kesempatan untuk kita membawa orang tua kemudian saling belajar, ada guidance-nya gitu. Nah, jadi menurut saya sekarang ini kita harus belajar sendiri. Ya. Menurut saya ibu, bapak harus belajar lagi bagaimana mendidik anak-anak di abad 21 ini. Karena kita ketemu dengan suasana pendidikan yang beda. Beda lagi. Beda banget. Beda sekali. Di sekolah kita aja nih. Anaknya abad 21. Gurunya abad 20. Iya. Sekolahnya abad 19. Coba lihat. Udah beda ya, bener. Mbak, cara ngatur kelasnya tuh Iya. abad 19 sampai sekarang masih sama. Iya betul. 3 abad di satu lokasi tuh. Oke. Nah, anak-anak kita sekarang punya cara pandang yang berubah. Kemudian ilmu tentang neuroscience berubah pesat. Metode untuk berkomunikasi dengan anak-anak Beda mengalami lagi. perubahan. Iya. Nah, orang tuanya harus jadi learner. Learner itu apa sih? Orang yang willing to learn dan willing to unlearn. Oke. Jadi kita itu kalau to learn udah biasa. Iya betul. Unlearn itu artinya apa? Menghentikan yang keliru, yang ternyata udah nggak tepat lagi. Iya. Udah nggak sesuai gitu Pak ya. Sesuai. Jadi willing to learn and willing to unlearn. Sehingga kita bisa komunikasi dengan anak lebih baik. Nah, ini PR kita nih. Saya juga mau belajar terus. Belajar terus. Tapi intinya adalah orang tua yang mau belajar terus. Nah, sekarang di mana belajarnya ini alatnya dahsyat nih. Iya, Pak. Jadi berangkat kantor, pulang kantor, kalau ada waktu browsing dong, mampir gimana sih tips orang tua yang baik, tips ayah yang baik. Tanya gimana menghadapi anak yang misalnya nih nggak mau dengan satu mata pelajaran, atau ketemu dengan anak yang tidak mau berangkat sekolah. Itu banyak bahannya. Cuman masalahnya kita nggak nyari. Hari ini tuh abundance resources. Kita harus kasih porsi perhatian yang cukup sebagai orang tua. Kalau sekarang nih Patra misalnya, ditanya perannya apa, maka akan jawab satu, saya adalah anak, kan ada ibu ada bapak. Kakak kan ada adik, adik kan ada kakak. Itu baru posisi satu. 3 peran tuh. Suami, ayah, udah 5. Keluar lingkungan, warga di kampung. Kemudian keluar lagi tempat pekerjaan, bos apa anak buah gitu ya. Di tempat itu. Kerja. Nah, kita ini sering kalau disebut peran, maka peran dalam rumah tuh nggak masuk. Siapa Anda? Saya sarjana pendidikan. Itu loh, saya ayah nomor 1. Bener. Saya suami. Jadi kita menyiapkan semua yang kita ingat sebagai peran kita. Oke. Kalau kita tidak masukkan ayah dan suami itu sebagai peran yang utama, ya kita nggak nyari bahan buat itu. Jadi penting juga tuh kalau misalkan itu. Tapi ini sebenarnya kalau saya rasain ya Pak ya, cobaan paling besar jadi bapak tuh manjain anak sebenarnya. Nah, batasan mana kita manjain, mana kita tegas tuh. Lu dimanja nggak zaman dulu? Enggak. Kalau soalnya kan nurun tuh polanya kalau setahu gue ya. Jadi apa yang kita misalkan kita kecilnya dimanjain. Kita kan nggak pengen ngeliat anak kita susah, misalnya dia ngerjain soal aja kadang-kadang udah kita bantuin aja deh atau gimana gitu. Nah, itu masalah soal ya. Iya, misalnya apapun itu misalnya nggak pengen lihat anak kita susah misalnya. Iya, waktu anak gua bikin robot juga gua beliin robot waktu itu. Sesimpelnya misalnya ngambil baju di atas lemari nggak keambil, ya udah deh sini gua ambilin deh yang gitu-gitu. Tapi jadinya ngebuat nggak berusaha. Nah iya, batasannya itu sampai mana kan kadang-kadang itu kan tidak bisa dibikin rumus di awal. Sambil ngejalanin, sambil ngerasain. Oh, ini harus intervensi, ini enggak gitu ya. Ini biarin. Tapi biarkan anak-anak itu memang ketemu dengan tantangan. Biarkan ketemu dengan masalah dan biarkan mereka menyelesaikan masalah. Dan itu artinya orang tuanya mundur sedikit tuh. Tidak terlibat. Biarkan anak-anak menghadapi problemnya.
Nah, kami juga sering merasakan itu. Kenapa kami merasakan itu? Karena ketika saya bekerja di pemerintahan, kan ada yang membantu menjadi support system. Saya itu sampai harus beritahu pada semua, nggak usah dianterin, nggak usah dijemput, nggak usah Kenapa? Karena kecenderungannya kalau kan yang gubernur itu Anies, bukan anaknya. Oh benar. Oh, iya. Yang Mendikbud itu Anies, bukan anaknya. Bukan anaknya. Sementara kalau support system itu punya kecenderungan memfasilitasi semua. Nah, saya nggak kepengen ini anak-anak itu dimanjain. tumbuh dalam suasana di mana segalanya serba difasilitasi. Kalau yang membangun jabatan difasilitasi apa supaya dia bisa mengerjakan yang lain. Karena itulah difasilitasi, dia bisa memikirkan yang lain. Tapi kalau anak-anak, dia bagian dari pertumbuhan. Masalah itu bagian dari pembelajaran. Nah, kita harus menyiapkan diri untuk tega melihat anak menjalani yang sulit-sulit. Jadi belajar tega juga tuh. Ya, tega dalam artian positif ya. Iya. Jadi tega untuk dia menyaksikan dia harus repot, harus rumit. Kadang-kadang kan misalnya kejadian 9:30 malam ternyata ada pekerjaan yang harus difotokopi. Iya, benar. 9:30 malam. Terus gimana? Ya cari ojek sendirilah, cari gojek sendiri, kerjakan itu semua sendiri. Nah, ruang ini yang orang tua harus betul sadari. Karena itu menjadi sebuah pembelajaran tersendiri. Nah, tapi ada situasi di mana orang tua juga mungkin perlu intervensi. Di mana itu ketika menyaksikan bahwa anak berusaha, anak mendapatkan tekanan mental yang tinggi, yang situasinya harus ditolong supaya dia tidak breakdown. Nah, di situ intervensi. Tapi yang bisa tahu tuh bapak ibunya. Karena kadarnya kita yang paham anaknya. Di sini dibantu ini supaya tidak berhenti. Nah, itu di mana itu yang tahu orang tua. Tapi selama itu masih bisa, jalan aja. Ini saya belajar dari orang tua saya. Tuh turun Pak jadinya turun kan. Terakhir sih anak-anak saya mau jadi presiden, saya nggak bisa bantu. Sorry. Maaf ya, ayah nggak bisa bantu. Karena lu bukan presiden ya? Karena gue bukan presiden, nggak bisa intervensi. Sorry. Anak-anakku juga mau jadi apa? Pengen terbang. So gue nggak bisa bantu. Susah. Naik pesawat ya gitu. Enggak pengen gini katanya. Wah susah, nggak bisa. Gitu. Komersial atau private? Nebeng aja temennya. Nggak bisa lah. Nggak ada yang punya pesawat temennya. Kalau punya gue. Temennya kagak ikut nggak apa-apa. Temen gue nggak ada. Temen gue. Pak, saya pengen tahu nih Pak, nih kalau ini pertanyaan pribadi nih Pak. Habis mukul kabur. Emang lu parah banget. Dia lu kerjaan. Pak Anies ada di titik mana berhenti gitu nggak sih Pak, nargetin gitu dalam apapun ya, kayak misalkan saya gitu Pak ya. Saya kayak kalau nih yang saat ini nih ditanya sekarang, saat ini kayaknya kalau misalkan dua anak saya udah bisa saya secara biaya pendidikan udah aman sampai satunya dia. Terus jadi ada uang pensiun yang selalu ada passive income dari pensiun, dana pensiun gitu. Kayak saya berhenti dah Pak. Gitu misalkan umur berapa gitu, 50 apa 55 gitu. Kalau udah dapat itu semua dari targetnya, udahlah saya nyantai aja depan beli rumah di Jogja depan sawah gitu Pak. Punya peternakan gitu aja. Pak Anies ada titik itu nggak Pak? Nggak, peternakannya tapi 2 hektar katanya. Gede bener. Jadi kalau udah punya dana pensiun yang bisa buat saya terus hidup dari dana pensiunnya, anak-anak udah bisa aman sekolahnya, kayaknya saya berhenti di situ. Nah Pak Anies ada nggak titik berhenti gitu Pak? Saya malah nggak membayangkan begitu sih. Nggak membayangkan kayak ada siklus santai-santai. Iya, siklus namanya nanti di ujung akan santai aja gitu deh, nggak pusingin. Bahkan ujung tuh apa kita nggak tahu. Tapi kalau saya sih merasanya gini, saya ingin selalu bagian menjadi yang mencerdaskan. Saling belajar, saya hanya belajar, lingkungan saya juga belajar. Bapak udah belajar mewing udah tuh. Jangan lo ajarin mewing. Gen Alpha itu. Iya. Sekarang tunggu 2009 trennya apa, belajar di situ. Kalau sekarang memang udah lewat juga ntar 2009. Iya. Lewat. Sorry. Benar. Oke. Jadi terus Pak peduli pada lingkungan. Jadi intinya itu di situ ya. Dan ke depan ya kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya apa yang nanti akan muncul sebagai kesempatan. Cuman yang pasti kita harus punya kesiapan. Karena kesempatan nggak dalam kendali kita, tapi kesiapan itu ada dalam kendali kita.
Bang Panda. Siap Pak, thank you banget ya Pak. Thank you. Ya, banyak. Buku gratisan dari Bapak waktu itu. Terus sana mau foto. Ayo. Wis. Wis. 1, 2, 3. Dia kamera yang mana nih? Sini. Lagi. 1, 2, 3. Pak. Apa? Menurut Bapak, Indonesia bakal lolos Piala Dunia nggak? Amin. Tuh, kamu ditulis tuh untuk Kafka dan Hamka tuh bukunya. Udah aman, Mas. Oh, udah. Kafka sama Hamka ya? Iya. Itu saya dapat di acara Isak Anis, Pak. Udah boleh keluar? Udah boleh? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Pak, meet again. Yes. Thank you very much. Harus, Pak. Terima kasih. Thank you banget ilmu-ilmunya Pak. Ngobrol santai aja. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Anies. Akhirnya selesai juga. Memang dalam kehidupan politik itu semuanya bisa diselesaikan dengan ngobrol, dan bukti ideologi seseorang bisa luntur dalam obrolan 90 menit, di mana Dias sudah merubah perspektifnya selama 7 tahun ini dalam waktu 90 menit saja. Dan di episode ini kita bisa tahu kalau memang Dias tuh menjilat semua orang. Jadi memang cocok sekali jadi politisi ya. Jadi mohon maaf Pak Ahok, Anda sudah kehilangan satu suara dari pendukung Anda yang sudah berpindah ke suara yang lain. Gue bilang tadi gimana ke depannya belum tahu. Tadi kita ngobrol politisi mana lagi, dia ngasih kesempatan apa, ayo. Ayo. Jadi mau semua kartu termasuk Tanjon dikumpulin sama Dias. Kumpulin kartu anggota semua partai. Nonton di YouTube, Spotify, dan juga di Noise. Mantap.